Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Amma ba'du. Semua pengurus Tamir Masjid Abdurrahman bin Auf yang saya hormati, para jamaah yang saya hormati. Ini kebalikannya Masjid Ammar bin Auf. Saya setiap acara itu tidak pernah mempersiapkan makalah khusus karena syaratnya itu harus ikhlas. Kalau mempersiapkan itu artinya ingin diuji, ingin dihebatkan atau ingin ya kalau dia itu alami saja. Yang jelas untuk masuk surga itu pilihannya dua, satu miskin sabar, dua kaya syukur atau kaya dermawan. Dan itu tercermin dari satu sahabat Ammar bin Yasir, yang satu kaya dermawan itu tercermin dari figur siapa? Mungkin belum banyak yang tahu tentang Abdurrahman bin Auf. Dia kaya itu resepnya itu sama. Dia pengagum, penganut atau paling harus, bukan paling sering, paling harus. Kalau dagang itu nakdan itu kenceng atau langsung. Jadi beliau itu nggak pernah dagang secara muajalan itu tempo. Jadi kalau misalnya dia kredit, jadi kalau di sini masih ada yang kredit itu agak beda dengan Abdurrahman bin partainya Cina itu kredit. Ya nggak apa-apa kalau itu takdir apa. Saya beri sekian contoh tentang kredit sama cash halal. Misalnya saya punya uang 1 miliar ya, 1 miliar rupiah. Itu kalau dibankkan dengan asumsi bunga itu paling 1 bulan berapa? Perkabarnya saya tanya orang-orang kaya itu sekitar hasilnya 8 juta ya? Berapa? 8 juta ya? 1 tahun. 1 bulan? 1 bulan? 1 bulan 3 juta. 3 juta. 3 juta 1 bulan? 1 miliar. Pernah merasakan apa? Membayangkan. Kalau 3 ini kebenaran ini santai aja yang rileks ini kan hanya Pak Suwandi. Apa sih? Pak keluarga itu. Soalnya dia kecilin kan. Ya yang rileks saja, yang satu penting. Berapa tadi dihitung? 3 juta. Berarti setahun berapa? 30 ditambah 6. 36 juta. 36 juta. Kalau misalnya 1 miliar itu kalau menurut orang kampung setiap sapi atau pasar ayam, asal nggak pasar tikus saja ya. Terus kamu dagangkan atau kulaan sapi dalam bahasa Jawa itu 1 miliar itu dapat kulaan sapi berapa? Kalau sapi 20 juta, nggak per 100 juta itu dapat 5 ya? 5 kali 10 50. Kalau 50 sapi kamu ngambil laba 2 juta gampang nggak? Kalau yang transaksi dasarnya 20 juta gampang kan? Apa susah? Gampang sulit. Gampang sulit lah. Kalau 2 juta, kalau 1 juta Gampang. Betul loh, ini tak wani ngaji betul, harus mikir sendiri, nggak boleh ngaji yang mikir kiainya kok. Selain kiainya capek, setelah itu kamu nggak paham gitu ya. Tapi kalau kamu ikut mikir kan nanti ada yang paham. Apalagi ini urusan uang, biasanya gampang paham. Ya kalau kulaan sapi tadi berapa? Dapat sapi berapa? 50. Ngambil laba 1 juta sama sepakat bilang gampang ya? Gampang. Berarti kalau ngambil 1 juta laba berapa? 50 juta. Sekarang kalau di Purwodadi ini tempat kiai ini jenengan ini pasaran sapi seminggu ada berapa kali? Satu kecamatan kan 1. 2 kali. 2 kali. 5 hari 2 kali. 5 hari 2 kali kok tahu? Oh iya. Tidak dihitung saja. Kalau tiap musim pasaran sapi laba berapa tadi? 50 juta. Berarti kalau 2 pasaran sapi 100 juta. Dalam waktu berapa? 5 hari. 5 hari. Daripada kamu bangkan labanya hanya berapa tadi? 36 juta setahun.
Artinya apa? Konsep Islam tentang transaksi nakdan secara cash tetap lebih barokah, lebih untung ketimbang rentenir atau hasil riba yang menjadi malas. Nah, Abdurrahman itu orang yang paling anti kredit. Semua dagangannya nakdan. Bahkan sani ekstrimnya itu pernah dia kulaan unta. Itu harga unta 500. Itu hanya laba dadungnya, dadung tuh. Tampar. Itu enggak, ini kan semuanya orang awam lah, orang-orang bekerja. Tampar itu misalnya satu sapi itu tamparnya berapa? Enggak, kalau gitu cuma ada 5.000 lah. Enak aja. 10.000 lah, ada satu orang 10.000. Enggak bilang aja 10.000. 10.000 kali 100 berapa? 1 juta. Ya? 1 juta. 10 juta. Kalau enggak 10.000 kali 100 ya? 1 juta. 1 juta. 1 juta kan? Iya. Terus kali 500. 500 5 juta. 500 juta. 500 juta. Lo enggak talinya? 500 dari 5 juta. Di sini enggak pakai sontanya. Tali sapi satunya kan 10.000. Kalau 50 sapi berapa? 500.000. Iya. Di singkat cerita itu orang yang pembeli bilang gini, ya Abdurrahman bin Auf, kalau sapi ini boleh tak bajari 1 bulan lagi kamu saya kasih laba 1 juta, tapi berhubung ini cash, kamu nggak laba sama sekali, jadi dari kulaan lu pas. Terus kata Abdurrahman bin Auf gini, ya nggak apa-apa, nggak kamu badani harga sapi, tapi tolong ini tamparnya dihitung. Singkat cerita beliau bagi berapa? 10.000 kali 50 sapi tadi berapa tadi? 500.000 pun kalau itu nakdan itu coro dia pikirannya cash. Itu kalau 1 minggu terjadi 2 kali sudah 1 juta. 1 juta kalau 1 bulan itu 4 minggu sudah. Kan seminggunya berarti 1 juta. Kalau 1 bulan 4 minggu sudah 4 juta. 4 juta kali 10 bulan sudah 40 juta. Ditambah 2 bulan berarti 40 berapa? 8 juta. Masih banyak dibanding berapa tadi? Yang kalau dibankan tadi 36. Lagi-lagi lebih barokah nakdan. Jadi ini cerita ekonomi Islam. Sehingga apalagi ditopang nggak gantung pikiran, nggak gantung pikiran. Kalau kamu misalnya investasi 1 miliar di orang lain kan mesti kepikiran laba enggak ya, orangnya khianat enggak ya, amanat enggak ya. Tapi kalau nakdan kan setiap akad selesai, setiap akad kamu bisa berpikir yang lain. Jadi ini tabaruk itu ngalap berkah sama figur Abdurrahman bin Auf. Jadi agak keren. Masa pakai namanya nggak tahu khas-khasnya, nggak tahu ceritanya. Kamu tanya Abdurrahman itu siapa? Orang Arab. Apa jenggotan itu? Siapa Abdurrahman bin Auf? Di filosofi beliau paling terkenal itu sampai jadi kaya raya karena menghindari dagang secara nasiatan, secara tunda atau kredit. Beliau atau kagum dagang hanya secara nakdan, cash. Karena cash ini gak gantang pikiran, gak gantang pikiran. Terutama kayak saya, orang-orang alim, kiai itu malah gantung pikiran. Saya itu ya ada kaya kalau beli mobil ya cash. Karena takut gantung apa? Pikiran. Kalau belum kuat ya mendingan gak beli dulu karena ribet. Masa kiai takut tanggal? Banyak kan kiai takut tanggal. Kalau sampean nggak apa-apa takut tanggal kan nganggur. Kalau kiai Tapi kalau orang tidak takut sama kiai juga. ya sudah dihitung ya. Jadi ini tabaruk. Berarti betapa pentingnya apa? Nakdan apa? Cash. Jadi dihitung kayak apa? Dagangan. Nah sekarang asumsi rugi. Latihan dari nakdan itu kalau rugi juga nakdan. Nakdan itu langsung. Sehingga misalnya Abdurrahman Auf pertama di pasar itu rugi 100 juta. Ruginya juga langsung. Misalnya asetnya 1 miliar rugi 100 juta. Kan tinggal 900. Maka dia tinggal men-cancel saja untuk pasaran berikutnya tidak dagang kalau pasar masih tidak memungkinkan.
karena dia bisa melakukan itu secara cash juga, kan masih punya uang 900 juta. Sehingga dia evaluasinya langsung, karena ciri utama orang pinter adalah setiap kejadian jadi pelajaran. Beda dengan orang yang dagang cara nasihatan, trennya rugi pun gak berkutik karena kadung dilempar di pasar. Jadi semuanya sudah gak terkendali. Coba sampean punya sapi 100, kadung dibeli orang secara kredit. Katanya harganya 1 miliar, bayarnya kredit. Pasar turun terus, sapi kamu kadung dibawa orang. Lama-lama orang ini punya alasan nggak kelar bayar karena harga pasar tuh turun. Lama-lama alasannya Pak Elit nggak bayar sama sekali. Ini resiko nasihatan, resiko secara tidak ya. Jadi ini ngaji-ngaji santai tapi coba diperhatikan. Kamu udah harus niru Abdurrahman Gawun, selain aset kamu udah sebanyak itu. Setidaknya nanti ada sisi-sisi apa yang dalam kemampuan kamu setelah di rumah yang harus nak. Ya misalnya beli beras, masa beli beras aja kredit itu kan terlalu. Saya itu menjadi kiai barokah itu diantaranya karena saya tidak pernah melakukan transaksi nasihatan karena takut ganggu pikiran saya. Hadis saya adalah Usama bin Zaid itu Hibbu Rasulillah, termasuk dapat gelar Hibbu Rasulillah. Kita tahu Zaid itu bin Harisah, ya dengarin teman, Zaid itu bin Harisah, tapi pernah dia anak angkat siapa? Rasulullah. Sehingga anaknya Zaid itu Nabi ya kayak sama cucunya. Jadi Nabi kalau gendong, senani gendong Usama sama Hasan Husain. Ya Hasan Husain cucu kandung, cucu gen. Yang Usama karena anaknya siapa? Sehingga kita Usama namanya anak muda, pernah ingin beli gudang, bagus sekali. Tapi gak kelar bayar cash, tapi mau kredit. Dan transaksinya dekat rumah Rasulullah, kira-kira kalau di Jawa ya di emperan. Sehingga cerita Rasulullah dengar, saya senang kuda ini, kalau sekarang mungkin saya senang motor ini, tapi saya tidak bisa bayar sekarang, bulan depan saya yang bayar. Sehingga cerita Rasulullah datang, nggak dengar itu, terus Nabi keluar, nggak berkenan. Usama, siapa yang menjamin kamu kalau umur kamu sampai 1 bulan? Sehingga cerita terus Nabi kelihatan tidak berkenan, terus Usama meninggalkan itu. Singkat cerita begini, kredit itu ya dihalalkan Islam asal memenuhi syarat. Takjil juga dihalalkan Islam. Takjil itu tunda-menunda itu dihalalkan Islam asal memenuhi syarat. Tapi kalian semua sebagai kader Islam harus ada sesuatu yang menjadi kebutuhan kamu, itu tidak menggantang. Orang Jawa itu orang menggantangkan. Misalnya HP kan kebutuhan pokok, itu ya beli gas, masa beli habis saja. Tangi ya sama, istri kebutuhan pokok harus permanen. Boleh yang lain. Ini penting saya utarakan karena sekarang banyak orang Islam yang bahkan nggak tahu barokahnya biasanya, karena wah kalau kredit kan kita dapat mahal, misalnya hari ini kalau jual sapi 2 juta, tapi kalau nggak cash pembelinya sanggup 2,5 juta. Nah tapi 2 bulan lah. Tapi setelah saya hitung tadi, cash ternyata labanya jauh lebih besar. Bahkan ketika nyata hitung laba 10.000. Nah itu Abdurrahman bin Auf pernah jualan unta 500 hanya bagi per unta 10.000. Tapi karena cash coba, lalu 10.000 kali 500 tadi sampai hitung berapa? 5 juta. 5 juta. Nah kalau di pasaran Purwodadi 2 kali seminggu berarti tetap 1 juta. Kali 1 tahun berarti berapa? Kan 1 bulan 4 minggu. Berarti per bulan tetap 4 juta. Setiap 10 bulan berarti 40 juta. Ditambah 2 bulannya 8, berarti 48 juta. Ternyata berarti 10.000 asal cash nilainya masih 48 juta. Dibanding tadi di bank kan hanya 36 juta. Itu saja kadang banknya kolab. Kayak apa Islam? Nah, ini karena mulai banyak yang nggak tahu, sampai ini spesial lah kasih tahu karena kamu kadang mencatut nama siapa? Nah, ini yang agak mikir juga, ya paham ya? Baru hanya terus terutama barang-barang kamu pakai keseharian, misalnya peci ini kan kamu pakai sholat ya belinya harus cash. Sarung celana kamu pakai sholat supaya ini nanti kalau ini misalnya saya beli sarung mahal dibeli kredit tak pakai sujud diterima Allah, ternyata saya tidak bisa melunasi kredit, itu pahalanya milik yang
pakai sholat tanpa milik yang punya. Karena pada akhirnya ditarik yang punya. Jadi nanti kalau sarong, woi sarong, kamu kok pernah dipakai sholat pakai siapa? Pakai siapa namanya? Ismail. Pakai Ismail gimana? Terus kata yang punya, itu tapi milik saya. Kok bisa? Kan belum lunas. Akhirnya kembali ke saya, dapat balas ya. Yang punya apa yang pakai? Yang punya. Yang punya. Tapi jangan diteruskan, kalau hujat kredit gimana? Contohnya jangan itu. Hujat kontrak. Jadi ini analogi-analogi kecil, kiasan-kiasan kecil supaya makanya Islam itu lebih menyarankan langsung, makanya langsung itu penting sekali. Makanya kata Allah la taqulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan hadiratan tudiruna bainakum. Hadirah itu tijarah yang cash. Hadirah dari kata hadir. Kalau zaman kamu sekolah, kalau kamu datang, ayo ini Ismail hadir kan gitu. Terus kalau nggak hadir namanya apa? Goib. Hadir itu langsung. Jadi saya mohon sekali lewat ngaji ini hal-hal yang jadi kebutuhan kamu keseharian, terutama yang terkait ibadah, usahakan milik kamu 100%. Kalau ditakdir enggak, ya takdir. Tapi usahakan yang keseharian itu milik 100%. Itu madhab yang dianut Abdurrahman bin Auf. Sampai pernah dia dagang unta, kalau dibeli 1 bulan lagi dikasih laba 1 juta, kalau langsung hanya 10.000, dia milik yang 10.000 tapi langsung. Coba misalnya Anda orang cerdas, misalnya Anda seorang B.J. Habibie yang kemarin barusan meninggal, terus otak tergantung 1 tahun, itu kalau sampai ilmuwan atau kiai atau pemikir itu kayak apa jadi gobloknya? Ya misalnya saya punya sapi, dengerin, saya punya sapi, dibawa Kang Ismail, ke sapinya saya beli, ya ini harganya 10 juta. Berhubung kamu bayarnya 1 bulan lagi, harganya 12 juta. Tapi Ismail belum bayar sama sekali, dibawa Ismail. Saya dalam 1 bulan itu kan mikir terus, Ismail ini sapi dipakai apa? Uang bisa kembali apa tidak? Terus ada yang ngisi gini, tapi Ismail kan orang soleh, apa artinya soleh? Kalau bangkrut tentu aja nggak bisa bayar kan? Soleh itu kan hanya komitmennya, kalau bangkrut tetap saja nggak bisa bayar. Artinya dalam 1 bulan itu saya nanya-nanya terus, bisa kebayar nggak, uang saya hilang nggak? Dalam 1 bulan otak hanya begitu, kalau dia ilmuwan tuh ribunya kan Masya Allah, ya betul. Karena dia tidak bisa menemukan penemuan apa? Baru. Kalau seorang ulama ya tidak bisa menemukan konsep baru untuk menyelamatkan umat. Menyiksa otak 1 bulan. Itu kalau sapi, coba kalau alpat, coba kalau tanah hektaran. Apalagi BPKB di bawah teman, wah itu ganggu pikiran itu nggak selesai. Ya, jadi ini penting saya utarakan supaya kamu tobat. Jadi ini yang semua ngaji tobat. Jadi hal-hal yang kecil-kecil yang Anda mampu tolong selesaikan secara karena Allah itu suka urusan dunia cepat selesai, kemudian kita fokus urusan akhir. Jadi sarung yang kamu pakai sholat harus milik kamu, baju supaya nanti kalau jadi saksi ya memang milik kamu, jangan milik orang karena ditarik kembali. Ini penting saya utarakan. Makanya di Quran ada faida faruh tafan faruh tahu dalam bahasa Arab farohon itu selesai. Faida faruh tamu konalikane wis longgar siro, wis bar siro. Fansop mongko senanano siro. Wa ila rabbika lanan pangeran siro farhob mongko senanano siro. Kalau punya urusan cepat selesaikan, kemudian kamu bisa fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena urusannya selesai.